Hai manusia malam, selamat datang di Malam-Malam Stories, channel yang menyajikan cerita-cerita horor yang beredar di internet dalam bentuk mini drama. Dalam episode kali ini, Malam-Malam Stories akan membacakan sebuah cerita berjudul Mr. Sunny's Funhouse Retreat, The Ruins of a Long Abandoned Amusement Park, yang ditulis oleh user Darkly Gathers dari forum Reddit. Cerita ini akan dibacakan oleh Papa Chan. Oke, sekarang pasang headsetmu, pejamkan mata, dan biarkan imajinasimu bermain dalam cerita yang satu ini. Malam-Malam Stories. Sesuatu yang kecil merayap di bawah kursi tua yang sudah membusuk. Makhluk itu terlalu cepat untuk bisa kulihat dengan jelas. Tapi, aku hanya bisa berdoa kalau itu hanyalah seekor tikus atau tupai. Aku coba menunggu, tapi tidak terjadi apapun. Oke, jadi aku melanjutkan perjalananku dengan berhati-hati. Kemudian, aku membuka petanya. Oke. Hanya tersisa sedikit lokasi yang perlu dikunjungi. Tinggal beberapa lokasi lagi. Sebuah foto ditempel di peta ini. Foto seorang anak laki-laki dengan anak perempuan yang lebih muda. Mereka sedang bergandengan tangan. Dan keduanya tersenyum. Ya, seperti yang bisa kamu tebak, anak laki-laki itu adalah aku. Dan di sebelahnya, itu adalah adik perempuanku. Foto ini memberikan keberanian dan kekuatan kepadaku. Aku tersenyum, lalu memasukkan kembali peta itu ke dalam jaket. Aku kembali menyusuri jalan batu yang pecah dan mengelilingi bukit taman ini. Aku kesulitan melihat di mana ujung dari jalanan aspal ini dan di mana rumput liar yang mulai tumbuh. Sudah tidak ada lagi bunga-bunga cantik yang dirawat dengan hati-hati. Yang ada hanyalah tumbuhan menjalar, pakis yang gelap, dan tumbuhan yang pendek di bawah. Cabang dan ranting pohon menjalar di sepanjang jalan. Cabang dan ranting itu masuk ke kios melewati jendela yang pecah. Dan sekarang mengambil alih mesin-mesin yang sudah lama tidak berfungsi itu. Sambil membuka jalan yang tertutup dedaunan, aku memasuki bagian taman hiburan yang paling kubenci. Bahkan sebelum taman ini hancur, The Spider's Web. Sebuah lintasan yang terbuat dari tiang baja terbentang di depanku dan terus memanjang masuk ke dalam bayang-bayang pepohonan dan reruntuhan. Beberapa troli kecil dengan bentuk yang mirip cangkir terpasang di atas rel tadi dengan jarak yang berbeda-beda. Setiap trolinya, ya bisa dibilang cukup untuk diisi oleh 3 atau bahkan 4 orang. Tapi di depan, di atas semua itu adalah sebuah jaring laba-laba raksasa yang terbuat dari besi. Tunas tumbuhan dan tanah dari hutan muncul dari sambungan jaring laba-laba itu. Dan seekor laba-laba raksasa yang terbuat dari fiberglass hinggap di atasnya. Selamanya bergelantungan, membeku. Matanya pernah menyala, tapi sekarang sudah mati, tidak bernyawa lagi. Kondisinya terlihat seburuk yang pernah kulihat di mimpi buruk. "Kamu berani naik?" tanya sebuah papan penanda yang terpasang di sebelah kiri area operator. Aku tidak berani. Tidak hari ini, atau sampai kapanpun. Perlahan, aku mengambil nafas yang dalam dan kembali berjalan berpindah dari jalanan beton ke rel tersebut. Aku melihat ke atas pada laba-laba raksasa seperti anak kecil. Seolah membayangkan jika laba-laba itu tiba-tiba berubah menjadi hidup. Ya, tentu saja itu tidak akan terjadi. Aku melanjutkan perjalananku melewati jalur rel yang memutar.
melewati troli cangkir dan tumbuhan menjalar yang menghalangiku, menuju sebuah batu yang berdiri di tengah wahana ini. Saat masih beroperasi, batu ini akan tertutup oleh kabel dan jaring. Tapi sekarang, semua itu sudah rusak dan membusuk. Batu itu terlihat sangat berbeda dibandingkan dengan apa yang ada di sekitarnya. Ini bukan batu palsu. Terlihat sangat jelas kalau batu ini tidak dibuat atau dicat. Beratnya tidak perlu dipertanyakan. Kamu bisa merasakannya tanpa perlu menyentuhnya. Ini adalah sebuah batu purba. Batu itu sudah berdiri di sini sejak lama. Bahkan mungkin lebih lama dari taman ini. Lebih lama dari Mr. Sunny's Funhouse Retreat. Aku berhenti di dasar batu dan menonggak, melihat ke atas. Ada beberapa rangkaian tulisan di batu itu yang terpahat cukup dalam. Di sebelah kiri ada beberapa lubang dan di bagian paling atasnya ada sebuah lubang. Di bawah lubang tadi terdapat 2 titik. Di bawah 2 titik itu ada 3 titik dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Di sebelah kanan, tepat di seberang setiap baris titik yang tadi, adalah sebuah gambar yang menyerupai binatang. Bentuk yang berbeda untuk setiap baris titik. Oke, aku akan menceritakan mereka tampak seperti apa. Di sebelah titik tunggal di bagian atas batu itu, ada gambar makhluk kecil berbentuk spiral. Meskipun diukir dengan kasar, aku masih bisa melihat kalau bentuknya mirip seekor amon, salah satu fosil prasejarah. Berikutnya, di bawah ukiran-ukiran itu, di seberang 2 titik, tampak seekor ular kecil. Ya, seperti amon di atas, ukiran ini, dan ternyata semua ukiran lainnya dibuat dengan cukup kasar. Tapi bagian tubuh dan kepala ular ini diukir dengan sangat jelas. Ular itu nampak mempunyai rumbai. Selanjutnya di seberang 3 titik adalah seekor kadal. Dia berdiri dengan cukup aneh menggunakan kaki belakangnya. Rumbainya memanjang sampai ke punggung. Anggota-anggota badannya terlihat panjang dan kaku. Setelah itu, di bawahnya adalah 4 titik. Di seberangnya ada pahatan kasar berbentuk manusia, atau apapun itu makhluk yang mirip dengan manusia ini. Dari rumbai yang ada di bahunya, keluar bagian tubuh lain yang kurus dan tidak bertulang, bahkan sampai ke lengannya. Lalu, di bawah baris 4 titik tadi adalah 5 titik. Dan di seberangnya ada sesuatu yang lebih mirip dengan gurita ketimbang manusia. Dia berdiri membungkuk. 2 mata yang gelap dan sangat kecil juga terpahat di situ. Selanjutnya, di bawahnya ada 6 titik. Di seberang titik itu, guritanya menghilang dan digantikan oleh lingkaran besar. Ada bagian-bagian tubuh yang saling terhubung, berputar di sepanjang lingkaran. Selain itu, lingkaran tadi juga dikelilingi oleh banyak mata. Dan yang terakhir, di bagian yang paling bawah adalah 7 titik yang berkerumun. Di seberang titik-titik ini adalah ujung dari tentakel. Jelas sekali kalau tentakel ini adalah bagian dari ukiran yang lebih besar, bahkan lebih besar dari ukiran di atasnya. Tapi kebanyakan batu di bagian ini sudah retak dan terkena erosi. Beberapa puing batu berserakan di bawah kakiku di antara tumbuhan pakis. Aku harus jujur kalau pikiranku dibanjiri rasa ngeri saat aku memperhatikan batu ini dari atas ke bawah. Seakan-akan seperti ada sesuatu yang dingin dan misterius menggeliat di bawah kulitku. Aku memotret batu itu dan mencatat temuan ini di peta. Aku tidak sabar untuk segera keluar dari bagian taman yang satu ini. Namun, saat aku masih menulis di peta, telingaku mendengar suara. Seperti suara besi yang berderit, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Kali ini terdengar lebih dekat dan lebih konstan. Aku langsung memutar badanku. Awalnya tidak langsung terlihat sesuatu, hanya suara di kegelapan.
Bagaikan raksasa besi yang terbangun dari tidurnya, wahana itu menyala dan hidup lagi. Percikan api mulai timbul dari rel. Lampu-lampu di atas mendesis dan bergetar. Mereka hidup lagi. Jalur, rel, dan mata itu kembali bercahaya. Batu tadi dan diriku dan seluruh tumbuhan di sini dibanjiri warna nila. Aku merasa kalau aku harus melihat ke atas, ke arah laba-laba fiberglass di jaring kawat besi itu. Tidak. Matanya mulai menyala satu persatu, terbakar dengan cahaya kemarahan. Ini seperti mimpi burukku. Ya, sama persis seperti mimpi burukku. Sekarang semuanya menjadi kenyataan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Mr. Sunny's Funhouse Retreat, The Ruins of a Long Abandoned Amusement Park, yang ditulis oleh user Darkly Gathers dari forum Reddit. Kalau kamu menyukai cerita ini, tinggalkan jejak dengan menulis di kolom komentar dan berikan like. Kalau kamu ingin mensupport channel ini, kamu bisa men-share video ini dan juga subscribe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.